Pak Nono, Anda pertama kali bicara di sini, dan ini saya kira baru pertama, jadi ini harus viral ini. Karena Pak Nono ini, kalau kita baca, beliau bicara ini setelah kita lihat ketepatan dengan cover story Tempo tentang bosnya Pak Nono, atau Akuan. Dan itu menjadi pro kontra di mana-mana. Ini apa sih yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya Pak Nono soalnya tidak ada di dalam tulisan majalah Tempo itu. Begini, sebelum ke arah itu, saya pikir ini percikan, atau lebih tepatnya gelembung dalam arus, sebuah arus. Yang gelembung itu apa ya? Dia ngikuti arus di atas, kemudian dia pecah. Jangan kita melihat itunya. Kita melihat bagaimana arus sungai ini yang besar dari hulu hilir sampai ke hulu, ya, hulu sampai ke hilir, dan ini hal yang sangat penting. Ini yang tertutup oleh isu-isu yang kayak gelembung tadi itu, yang menurut saya bukan untuk ini menjadi satu tren isu yang kita lebih melihat dulu proyek ini apa sih? Apa itu PSN? Apa itu PIK 2? Ya, jadi saya ingin menjelaskan pada kita semua, ini kan masalah informasi. Selama ini informasi selalu datang dari sepihak dengan derasnya. Nah, kemudian kalau saya lihat ada kepentingan politik mungkin, ada kepentingan ekonomi dan lain-lain. Nah, tapi intinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita melihat secara objektif, ini ada apa di sana sebenarnya. Dari saya harus mengatakan 14 tahun PIK 2 ini sebagai perusahaan real estate nasional sedang berjalan dengan, pertama adalah setelah PIK 1 bergerak menjadi reklamasi pulau C dan D dengan segala isinya, kemudian dia bergerak ke kiri adalah ke arah barat, yaitu PIK 2. PIK 2. Nah, ini 14 tahun. Nah, 2 tahun yang lalu ada satu proyek juga saya menandatangani dengan Menteri PUPR, yaitu pembuatan jalan tol dari Kamal ke Rajek. Rajek itu Serang. Sepanjang 28,5 kilometer, nilai investasinya 24,5 triliun. Murni dari swasta, bukan dari anggaran negara. Nah, dari situlah kami dapat konsesi selama 40 tahun. Ntar dulu, ini proyek strategis nasional? Enggak, bukan. Belum menyentuh itu. Belum. Jadi saya bilang ini PIK 2 sendiri, PIK 2. kemudian jalan tol sendiri. Nah, kenapa jalan tol ini dibangun? Belakangan ini kan kalau apalagi hujan, arah jalan ke arah bandara atau sebaliknya pasti macet. Kalau kemacetan terjadi, maka sering terjadi kelambatan atau terlambatnya pesawat berjam-jam. Bayangkan, perusahaan swasta penerbangan itu internasional bisa berjam-jam. Nah, oleh karena itu pemerintah melihat bahwa harus ada jalan yang bisa mengurai. Dari Merak, truk itu tidak boleh masuk mendekat ke arah bandara, ke arah Tanjung Priok kan. Truk-truk dari Sumatera dan lain sebagainya. Kalau dia lewat dekat Soekarno-Hatta akan macet. Atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu dipecah, diurai. Nah, dari Kamal menuju ke Rajek. Nah, ini proyek tersendiri. Jadi dan banyak bertanya, loh kenapa? Ya jalan tol kan ke arah sana. Yang dibebaskan kan kebutuhan jalan tol saja. Bukan berarti ekspansi PIK 2 sampai ke arah Tangerang sana. PIK 2 itu hanya di daerah, ya ada kurang lebih 1.000 hektar memang ada di wilayah Banten. Jadi PIK 2 itu betul-betul wilayah Banten. Kalau kita bicara pulau tadi dan PIK 1 itu Jakarta. Jadi berbatasan. Ini tidak masuk reklamasi ya? Enggak, itu
reklamasi sendiri itu ya? Jakarta. Itu maksudnya. Kemudian ada jembatan menuju ke daratan Banten. Karena di jembatan itu dibagi dua wilayahnya. Nah, jadi yang kedua jalan tol. Ya. Nah, jalan tol sudah mulai kan? Sudah mulai. Kita sudah mulai dan sudah sampai dari tahun 2020 berapa? 22 ya? 2 tahun yang lalu tanda tangan, tapi mulai runningnya itu ya hampir 1 tahun ini kita sudah mulai jalan. Rencananya selesai tahun depan kan? Belum. Kurang lebih itu ya kurang 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga baru PSN. Proyek Strategi Nasional. Jadi dulu PIK 2 jalan tol, kemudian PSN ya. Proyek Strategis Nasional untuk ya itu yang PSN itu. Termasuk PSN. Ya itu hanya pada areal bekas hutan lindung mangrove. Kalau di gambar tuh kan sepotong-sepotong tuh. Betul. Jadi ada A, B, C, D, E. Ada E itu. Jadi dulunya ini besar sekali, mungkin diperkirakan sekitar 1.600 sekian hektar. Tapi sekarang tersisa tinggal 91 hektar. Kemudian dalam rencana proyek strategi nasional ini harus direhabilitasi. Karena tanah-tanah ini yang tadinya milik negara kena abrasi dari pantai. Kemudian banyak yang sudah digarap juga oleh masyarakat, menjadi tambak, menjadi macam-macam lah kira-kira. Nah, ini kan harus diselamatkan. Iya. Hak negara dan kemudian atas nama Kementerian Kehutanan. Ya, itu yang di atas yang punya lahan itu. Banyak terlibat di situ. Nah, jadi dia merupakan ya titik-titik yang tadi kalau kita lihat di dalam ini saya kalau gambar itu kan ada ada kayak tapi tanjung gitu. Nanti kita jelasin itu. Nanti dijelasin di gambar aja. Ya. Tapi saya pengen tahu, ini kan RAM ini kok tiba-tiba ada beberapa teman-teman dari LSM atau ormas-ormas yang datang ke DPD, ya kan, mengadu soal masalah PIK 2 ini. Dan kemudian terjadi masalah di Banten dan sebagainya. Itu bagaimana menjelaskannya? Karena Pak Dirut pasti lebih tahu. Jadi begini, barang ini kan barang halal. Punya negara yang mau diselamatkan. Karena negara bukan tidak punya, tapi kepentingannya banyak. Jadi ini dikerjakan oleh swasta. Dan Agung Sedayu satu di antara 49 PSN seluruh Indonesia sejak tahun 2016. Jadi ada di ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada sampai dengan Papua ada. Terhitung sekarang adalah 49. Oh, saya ulangi 49 proyek strategis nasional. Ya. Satu di antaranya PIK. Ya. Kepentingannya disesuaikan dengan kebutuhan. Itu baru satu, padahal ada 49. Ya. Termasuk misalnya pembangunan pesawat landasan pesawat di Kediri dan di Singkawang. Itu murni dari swasta. Apakah informasi belum sampai ke masyarakat tuh sepotong-sepotong? Apa gimana? Kadang-kadang yang diterima adalah informasi sepihak. Ya, bisa jadi gitu ya. Ada hal-hal yang muncul di lapangan. Ya, proyek sebesar ini pasti ada masalah. Ya. Pembebasan lahan yang begitu besar pasti ada gesekan, ada itu pasti. Pak Nono, saya tuh hanya mengingat bagaimana riuh ramenya proyek Meikarta. Masih ingat Meikarta oleh Lipo? Meikarta. Promonya besar-besaran, segala macam. Tapi akhirnya kita lihat fakta di lapangan, itu nggak jelas arahnya itu mau kemana. Tapi kebalikan dengan ini tidak terlalu banyak promosi. Ini mirip menurut saya ya. Coba. Zaman dulu ingat Taman Mini dianggap sebagai proyek mercusuar. Itu juga gejolaknya rame. Ya, pasti ada rakyat seperti itu. Dan itu pengalaman kita banyak seperti itu. Dan ini memang proyek, boleh saya katakan bahwa ya karena dia berhimpitan dengan PIK 2 tentu akan ada di mana apalagi dikait-kaitkan Pak Aguan ini juga tokoh yang ikut
terlibat dalam proses pembangunan, bukan pembangunan di IKN. Ya, wajar kalau potensi dari swasta dalam negeri ikut terlibat. Sambil tentu yang dari luar mungkin kalau ada ya, tapi paling tidak potensi dalam negeri harus masuk. Ini ibu kota negara kita kok. Betul. Dan sudah oleh undang-undang sudah disahkan. Mau apa lagi?